Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Para pemirsa di rumah, alhamdulillah pada sore hari ini kita semuanya masih diberikan sehat walafiat sehingga bisa menunaikan rukun Islam, perintah Allah Subhanahu wa taala yang berupa puasa Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita tahun ini lebih baik dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, di antara umat Islam, di antara saudara-saudara muslim kita, ada yang menjalankan tarawih akan tetapi dia tidak melakukan sholat 5 waktu. Ada juga yang ikut sholat Idul Fitri setahun sekali, dia tidak melaksanakan sholat 5 waktu. Dan macam-macam pelaksanaan syariat Allah, perintah Allah di antara saudara-saudara muslim kita. Ada yang tidak sholat tetapi dia menjalankan puasa Ramadan. Tentunya ibadah satu sama yang lainnya masing-masing punya rukun, punya syarat dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semuanya sebagai seorang muslim untuk menjadi muslim yang insanun kamil, muslim yang betul-betul dikehendaki oleh Allah dan Rasul-Nya, sebagaimana katakan udkhulu fis-silmi kafah, masuklah kalian ke dalam agamanya Allah dengan keseluruhan, dengan total, dengan menyeluruh. Sami'na wa ta'na, aku dengarkan ya Allah, aku ikuti perintahmu. Di dalam ayat yang lain Allah bertanya kepada kita, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd, apakah kalian beriman dengan sebagian kitab-kitab Allah sementara sebagian lain Anda ingkari, Anda ingkar kepadanya? Tentunya sebagai seorang muslim yang baik tidak seperti itu. Kita mengikuti, kita mengimani keseluruhan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Begitu pula perintah sholat. Banyak ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang kewajiban perintah sholat. Dan sholat termasuk rukun Islam yang harus dikerjakan oleh semua umat Islam yang sudah mukallaf, yang sudah baligh, berakal, muslim, balighun, akilun, untuk menjalankan perintah Allah yang namanya salat. Aqimis shalah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah salat, karena salat itu bisa mencegah perbuatan keji maupun perbuatan mungkar. Bunyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Islam ditegakkan atas 5 dasar, yaitu mengucapkan bersaksi dengan mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, serta menjalankan ibadah haji bagi yang mampu. Tentunya dari keterangan ini, antara ibadah satu dengan ibadah lainnya, semua harus dikerjakan.
yaitu sholat 5 waktu yang telah ditentukan, sebagaimana Allah katakan, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu bagi orang mukmin adalah waktunya sudah ditentukan. Ada zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh, dan semua itu harus dikerjakan. Dan sholat adalah ibadah yang spesial, ibadah yang tidak boleh ditinggalkan. Bahkan dalam kondisi tidak bisa berdiri, dia harus duduk. Tidak bisa duduk, dia harus berbaring. Tidak bisa berbaring, dia harus menggunakan bahasa isyarat. Dan bahkan ketika sakit keras pun harus melaksanakan sholat dengan hatinya. Dan tidak boleh ditinggalkan. Lalu bagaimana dengan umat Islam yang melakukan puasa, akan tetapi dia tidak melakukan sholat? Orang tersebut dikategorikan adalah muslimun asin, muslim yang bermaksiat, muslim yang melakukan dosa besar, murtakibul kabirah, yaitu muslim yang melakukan dosa besar. Dalam hal ini ada 3 pandangan orang yang melakukan dosa besar. Apa itu? Yang pertama, menurut pandangan Khawarij, orang yang melakukan dosa besar adalah keluar dari ajaran Islam, artinya kafir. Bagi Mu'tazilah, berpandangan orang yang melakukan dosa besar adalah dia akan menempati tempat di antara 2 tempat yang terkenal dengan istilah al-manzilatu bainal manzilatain. Dan bagi pandangan kita sebagai umat Islam yang mayoritas, yang mengikuti ajaran ahlu sunnah wal jamaah, orang tersebut adalah tetap muslim, akan tetapi muslim yang asin, muslim yang fasik, muslim yang melakukan dosa besar, tetapi dia tetap muslim, tetap Islam, dan tidak keluar dari ajaran Islam. Lalu bagaimana puasanya? Apakah sah apa tidak? Adapun puasanya, kalau dia melakukan puasa sesuai dengan tuntunan syariat Islam, sesuai dengan tuntunan baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, puasanya tetap sah, puasanya tetap puasanya tetap sah. Adapun diterima dan tidak, itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita doakan, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang hanya melaksanakan puasa saja, belum melaksanakan sholat, mudah-mudahan setelah puasa Ramadan, atau mungkin setelah ia sadar dan setelah ia taubat, diminta untuk taubat, untuk menjalankan sholat, mudah-mudahan rukun-rukun Islam yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dijalankan semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Adapun puasanya diterima atau tidak, mudah-mudahan kita doakan pula semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akhirnya umat Islam yang seperti ini mau bertobat, mau menyesali, mau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kedepannya, selanjutnya orang Islam, saudara kita yang seperti ini mau melaksanakan semua rukun Islam, semua yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan tausiah Ramadan yang singkat ini memberikan manfaat, ada gunanya, ada faedahnya bagi diri saya pribadi, dan bagi pemirsa di rumah, dan bagi semua umat Islam. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.